datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sifat-sifat koloid. Tapi sebelumnya, mari kita bandingkan kedua video ini. Lalu, silahkan jawab pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, setelah memperhatikan ilustrasi sebelumnya, menurutmu mengapa langit berwarna biru? Dan mengapa pada saat matahari terbenam atau tenggelam dan terbit warnanya berubah menjadi jingga atau merah? Silahkan diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa, dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari dihamburkan dengan intensitas yang sama. Jika intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding lurus dengan frekuensi, maka pada waktu siang hari ketika matahari melintas di atas kita, frekuensi paling tinggi adalah warna biru yang banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna biru. Ketika matahari terbenam, hamburan frekuensi rendah atau warna merah lebih banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna jingga atau merah. Berdasarkan penjelasan ini, kita memahami bahwa ternyata fenomena yang sebelumnya disebabkan oleh sifat-sifat koloid. Nah, kita ingat kembali, istilah koloid ini pertama kali diutarakan oleh seorang ilmuwan Inggris, Thomas Graham, sewaktu mempelajari sifat difusi beberapa larutan melalui membran kertas perkamen. Graham menemukan bahwa larutan natrium klorida mudah berdifusi, sedangkan kanji, gelatin, dan putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Zat-zat yang sukar berdifusi tersebut disebut dengan koloid. Pada tahun 1907, Oswald mengemukakan istilah sistem terdispersi. Sistem koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem, dan oid yang berarti seperti, berarti koloid artinya seperti lem. Koloid merupakan salah satu jenis sistem dispersi yang terlihat homogen tetapi sebenarnya bersifat heterogen dan stabil. Sistem dispersi sendiri adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Setelah mengingat kembali definisi dari koloid, mari kita membahas sifat-sifat koloid. Mulai dari efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan koloid liofob. Salah satu dari kedelapan sifat inilah yang menyebabkan langit berwarna biru dan berwarna jingga di sore hari. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Sistem koloid mempunyai sifat yang khas yang berbeda dengan sifat sistem dispersi lainnya. Beberapa sifat sistem koloid yang khas, misalnya yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas, sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Salah satu percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menyelidiki efek Tyndall ini adalah mengarahkan lampu senter ke larutan koloid dan suspensi. Sifat penghamburan cahaya oleh koloid ditemukan oleh John Tyndall. Oleh karena itu, sifat ini dinamakan efek Tyndall. Efek Tyndall digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan sejati. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian amati dari langit yang tampak berwarna biru atau berwarna oranye saat matahari terbenam. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati seperti di bioskop. Jika asap mengepul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat lebih terang, dan di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas. Contoh lainnya, sinar matahari yang masuk melalui celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Setelah memahami tentang efek Tyndall, kita lanjut ke sifat koloid yang kedua, yaitu gerak Brown. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, atau gerak acak dan tidak beraturan. Jika diamati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Berikut ini ditampilkan gambar bagaimana partikel terdispersi dalam koloid bergerak secara zigzag atau yang dikenal dengan gerak Brown.
Nah, di sini juga ditampilkan bahwa gerak Brown adalah gerak terus-menerus dari partikel koloid karena bertumbukan dengan partikel medium pendispersi. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown yang waktu itu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown akan terlihat di bawah mikroskop ultra berupa gerakan patah-patah atau gerakan zigzag. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid. Karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid tidak akan mengendap. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan oleh adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Berikut ini ditampilkan ilustrasi gerak Brown pada partikel koloid. Untuk lebih jelasnya, gerak Brown dapat diuraikan sebagai berikut. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut bersifat acak seperti pada zat cair dan gas. Partikel koloid akan tampak sebagai titik cahaya. Jika pergerakan titik cahaya atau partikel tersebut diikuti, partikel itu akan bergerak terus-menerus dengan gerakan zigzag atau gerakan acak. Nah, gerakan inilah yang disebut dengan gerak Brown. Koloid yang mengalami gerak Brown. Dalam suspensi tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikelnya cukup besar, sehingga tumbukan yang dialaminya setimbang. Makin tinggi suhu, maka makin cepat pula gerak Brown-nya, karena energi genetik molekul medium meningkat, sehingga menghasilkan tumbukan yang lebih kuat. Gerak Brown merupakan salah satu faktor yang menstabilkan koloid. Partikel-partikel koloid relatif stabil, karena partikelnya bergerak terus-menerus, maka gaya gravitasi dapat diimbangi, sehingga tidak terjadi sedimentasi atau pengendapan. Setelah memahami efek Tyndall dan gerak Brown, kita lanjut ke sifat koloid yang ketiga, yaitu sifat elektroforesis. Elektroforesis sendiri adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada ilustrasi berikut. Partikel koloid bermuatan listrik, maka partikel ini akan bergerak dalam medan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Fenomena elektroforesis ini dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan partikel koloid. Elektroforesis ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menentukan muatan partikel koloid. Yang kedua, untuk memproduksi barang industri dan karet. Dan yang ketiga, mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Setelah membahas efek Tyndall, gerak Brown, dan elektroforesis, kita beralih ke sifat koloid yang keempat, yaitu sifat adsorpsi. Adsorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Kemampuan menarik ini disebabkan oleh adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel yang menempel, akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Ini ditampilkan ilustrasi adsorpsi yang dilakukan oleh besi 3 hidroksida. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang adsorpsi. Partikel sol padat ditempatkan dalam zat cair atau gas, maka partikel zat cair atau gas akan terakumulasi. Fenomena inilah yang disebut dengan adsorpsi. Jadi, adsorpsi terkait dengan penyerapan partikel pada permukaan zat. Partikel koloid sol memiliki kemampuan untuk mengadsorpsi partikel pendispersi pada permukaannya. Daya adsorpsi partikel koloid tergolong besar karena partikelnya memberikan suatu permukaan yang luas. Sifat ini telah digunakan dalam berbagai proses, misalnya pada penjernihan air. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan, dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga permukaan partikel koloid itu akan bermuatan. Peristiwa penyerapan ion pada permukaan koloid disebut dengan adsorpsi. Contohnya pada sol besi 3 hidroksida yang mampu mengadsorpsi ion-ion H+. Sifat adsorpsi dari partikel koloid dapat dimanfaatkan untuk pertama, penjernihan air, misalnya air sungai. Penambahan tawas pada air sungai akan membentuk koloid aluminium hidroksida yang akan mengadsorpsi pengotor dalam air, sehingga menggumpal dan mengendap, dan air akan menjadi jernih. Yang kedua, untuk menghilangkan bau badan.
Produk roll-on deodoran menggunakan aluminium stearat sebagai absorban. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka aluminium stearat akan mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Dan yang ketiga, untuk penggunaan norit. Norit mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Kita lanjut ke sifat-sifat koloid yang kelima, yaitu koagulasi. Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa penggumpalan atau koagulasi. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis maupun peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan dan pendinginan, sedangkan peristiwa kimia dapat berupa pencampuran koloid yang berbeda muatan, pelucutan muatan koloid, dan adanya larutan elektrolit. Koagulasi merupakan peristiwa di mana partikel-partikel koloid yang bersifat stabil karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Apabila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapannya inilah yang disebut dengan koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid, sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya koagulasi pada sistem koloid, antara lain karena pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, atau karena proses elektroforesis yang berlangsung lama. Coba kalian amati proses koagulasi yang terjadi sehari-hari. Yang pertama, memanaskan atau merebus telur mentah. Kemudian yang kedua, mendinginkan agar-agar panas. Yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Dan yang keempat, penjernihan air sungai. Kita lanjut ke sifat-sifat koloid berikutnya, yaitu koloid pelindung. Pada beberapa proses, suatu koloid harus dipecahkan, misalnya pada koagulasi lateks. Di lain pihak, koloid perlu dijaga supaya tidak rusak. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut dengan koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel saat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh koagulasi yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Kemudian yang kedua, cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Dan yang ketiga, zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Koloid pelindung adalah koloid yang berfungsi untuk menstabilkan koloid lain. Cara kerja koloid pelindung dengan cara menyelubungi partikel-partikel koloid lain sehingga mencegah bergabungnya partikel-partikel. Contoh aplikasi dari koloid pelindung yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabun sebagai koloid pelindung dari air dan minyak. Kemudian kasein yang berfungsi sebagai koloid pelindung pada susu. Dan yang ketiga, koloid pelindung juga digunakan dalam pembuatan bahan-bahan seperti cat, tinta, dan krim rambut agar dapat bertahan lama. Kita lanjut ke sifat koloid yang ketujuh, yaitu dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Dialisis merupakan proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan selaput atau membran semi-permeabel yang tidak dapat ditembus oleh makromolekul itu, tetapi dapat ditembus oleh molekul air dan ion-ion. Makromolekul tersebut dapat berupa partikel koloid. Proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal merupakan salah satu contoh dari proses dialisis. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dengan dialisis. Dalam proses ini, sistem koloid dimasukkan ke dalam suatu kantong koloid. Lalu, kantong koloid itu dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Berikut ini ditampilkan gambar dari aplikasi sifat koloid dialisis.
Dari gambar ini jelas terlihat bahwa ion-ion pengganggu keluar dari sistem koloid, kemudian hanyut bersama air mengalir. Sekarang sistem koloid itu sudah bebas dari ion pengganggu sehingga tetap stabil. Prinsip dialisis ini juga digunakan dalam alat cuci darah bagi penderita gagal ginjal, di mana fungsi ginjal diganti dengan mesin dialisator. Kita lanjut ke pembahasan dari sifat koloid yang terakhir, yaitu liofil dan liofob. Koloid liofil yaitu koloid yang senang cairan. Kata liofil berasal dari bahasa Yunani. Lio artinya cairan dan philia artinya senang. Partikel koloid akan mengabsorpsi molekul cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling partikel koloid. Nah, salah satu contoh dari koloid liofil adalah agar-agar. Jika medium pendispersinya air, maka disebut dengan hidrofil atau suka air. Contoh koloid liofil adalah sabun, deterjen, kanji, protein, dan agar-agar atau jelly. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang benci cairan, berasal dari kata fobia yang berarti benci. Partikel koloid tidak mengabsorpsi molekul cairan. Jika mediumnya air, maka disebut dengan hidrofob atau benci atau tidak suka air. Contoh koloid hidrofob adalah sol belerang, sol besi 3 hidroksida, dan beberapa sol logam lainnya. Koloid, liofil, dan liosob merupakan bagian dari koloid dalam medium sol. Koloid liofil merupakan koloid yang partikel terdispersinya menyukai mediumnya, sehingga gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan mediumnya besar. Jika mediumnya cair, maka disebut dengan koloid hidrofil. Koloid hidrofil adalah koloid dengan air sebagai medium penyebar atau pendispersinya, sedangkan zat yang tersebar cenderung menarik molekul air, sehingga diperoleh sistem koloid yang kental, bahkan kadang-kadang setengah padat. Koloid hidrofil juga bisa disebut sebagai sol hidrofil. Contohnya protein, sabun, deterjen, dan agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang partikel terdispersinya tidak disukai oleh mediumnya karena gaya tarik-menariknya sangat lemah atau tidak ada. Jika mediumnya air disebut koloid hidrofob, yaitu koloid yang medium terdispersi berupa air, sedangkan zat-zat yang tersebar cenderung menolak molekul-molekul air sehingga diperoleh sistem koloid yang encer. Koloid hidrofob juga bisa disebut sebagai sol hidrofob. Contohnya susu, mayones, dan sol-sol logam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel perbandingan perbedaan antara sol hidrofil dengan sol hidrofob. Kita mulai dari sol hidrofil yang memiliki ciri-ciri mengabsorpsi mediumnya, dapat dibuat dengan konsentrasi besar, tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, lebih kental dari mediumnya, efek tindalnya lemah, bersifat reversibel, kurang menunjukkan gerak Brown, dapat dibuat gel dan umumnya dibuat dengan cara dispersi. Sedangkan sol hidrofob merupakan kebalikan dari sifat-sifat dari koloid sol hidrofil. Nah, itulah pembahasan kita tentang materi sifat-sifat dari koloid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.